وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Coba, kalau di atas namakan bahwa pondok itu dibiayai lewat 10% infak setiap bulan yang diwajibkan, lalu apa fungsinya pengiriman per desa ini juga membayar 3 orang, kiriman 3 orang? Padahal nggak selalu penuh. Kalau kita lihat sekarang itu peminat pondok itu semakin menurun, kita tahu sendiri. Itu yang wajib, artinya yang wajib harus dikirimkan. Lalu yang 10% itu yang dinamakan pondok, biayanya di mana? Kan itu pertanyaan. Dia kan sudah bayar, dibiayai 1 desa 3 orang. Ini udah bayar, ini ada plot sendiri itu ada kolom sendiri untuk apa? Namanya kiriman daerah. Kiriman daerah. Lalu yang 10% dari semua jamaah yang beredar di seluruh dunia ini biayai apa? Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah hari ini, alhamdulillah kita masih oleh Allah diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hijrah istiqomah di atas kebenaran. Insyaallah biidznillah, setelah kita tersangkut syubhat puluhan tahun lalu, Allah menyelamatkan kita dengan menyadarkan, dan kita diberikan kenikmatan kesehatan, kewarasan, kenikmatan kesempatan, dan terus membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di Jokam Islam Jamaah 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kalau kemarin kita membuka tentang masalah regulasi atau pengiriman mubalaghat yang ada di dalam Jokam, yang jelas-jelas kita lihat bahwasanya atas curhatan beberapa jamaah, atas curhatan, atas omongan, dan ternyata benar adanya bahwa kita di dalam di komentar-komentar juga banyak yang melihat langsung atau bahkan banyak yang mengalami. Ini menunjukkan bahwa yang kita sampaikan adalah benar adanya, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, lalu apa yang kita yakini saat itu. Pada kesempatan hari ini kita juga harus membuka tentang isu yang mana pembiayaan pondok. Ya, pembiayaan pondok. Sering orang yang mengatakan bahwasanya IR atau persenan dan sebagainya itu untuk membiayai anak pondok. IR itu apa? Infak persenan 10%. Membiayai anak pondok, membiayai gini dan gitu dan sebagainya. Ya, itu kamuflase, salah satu kamuflase atau omongan yang disampaikan kepada jamaahnya agar jamaahnya lebih percaya, lebih mantap dan benar adanya menurut mereka. Namun setelah kita menelisik, lalu kita merenung dan kita hayati, kemudian kita cocokkan apa benar 100% atau pembayaran infak persenan dan sebagainya itu diperuntukkan untuk anak-anak pondok. Mari bersama-sama kita akan berpikir berakal sehat, berakal waras, dan berakal selamat kepada saudara tua kita. Dan bagi yang hijrah agar benar-benar hijrahnya lebih mantap, lebih istiqomah. Dan bagi kaum muslimin
kaum muslimin secara umum yang belum tahu agar lebih tahu bahwasanya seperti inilah yang ada di dalam cukam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, selain penarikan infak persenan 10% yang kemudian selalu dikritik oleh para ulama-ulama kita yang berkompeten dengan berbagai dalil bahwa itu tidak benar karena diwajibkan 10% setiap bulan, mengalahkan kewajiban zakat yang 1 haul 1 tahun 2,5%, atau ketika panen yaum hasadih ada 5%, ada 10%. Ketika panen tidak terus-terusan, itu pun pada tanaman-tanaman tertentu. Selain penarikan 10% rezeki dari jamaah kepada pusat sudah dianggap, sudah banyak yang menyoroti bahwa itu salah. Dan bahkan yang lebih fatal lagi adalah ketika infak persenan sebagai tolok ukur loyalitas jamaahnya, ketika sudah persenannya banyak, maka kabur semua kewajiban-kewajiban yang lain. Misal, ada orang-orang kaya yang jarang ngaji, yang mana kewajiban ngaji menurut Jokam sebuah kewajiban yang mutlak, ngaji, ngamal, membela, samu, jamaah, dan taat. Namun karena dia kaya, aghnia, kemudian dia pengusaha jarang ngaji, infaknya digelontorkan puluhan juta, puluhan ribu sekarang ratusan ribu, jutaan, mungkin sampai di angka ratusan juta. Maka standar itu akan diganti. Gak apa-apa tertib ngaji, yang penting pembelaan. Gak apa-apa yang tertib ngaji, yang penting pembelaannya masih kuat, masih semangat. Berarti orientasinya adalah uang. Kembali pada pokok permasalahan tadi yang kita sampaikan, bagaimana alur pendanaan yang ada di dalam pondok. Coba kita berpikir. Yang diisukan dalam jamaah dan grassroots jamaah yang paling bawah, jamaah-jamaah yang paling bawah adalah pembiayaan pondok itu adalah diambil dari persenan. Seakan-akan mantap, bener. Mari kita hitung saudaraku semua dengan secara akal sehat, akal waras, dan akal selamat. Yuk kita hitung. Per desa dalam jamaah, di jamaah itu ada, jamaah Jokam itu ada teritorial tersendiri. Ada namanya istilah desa, ada namanya istilah kelompok, ada namanya istilah daerah, kelompok, desa, daerah. Kemudian baru pusat. Kalau kita nggak salah dan kalau belum diganti, bahwasanya per desa saat itu mengirimkan 3 orang. 3 orang santrinya untuk dikirimkan ke pondok pusat maupun pondok-pondok, bahasa mereka mini pusat, cabang-cabang yang mana di backup oleh pusat Jokam. Saya tidak berbicara di pondok-pondok mini, saya tidak berbicara karena pondok-pondok mini biasanya pondok-pondok yang ada di daerah-daerah itu biasanya mandiri. Artinya mandiri secara perseorangan maupun mandiri secara daerah. Jadi tidak ada hubungannya dengan infak persenan. Yang ada hubungannya dengan infak persenan yang diatasnamakan sebagai infak persenan adalah pondok pusat dan pondok-pondok kalau bahasa mereka mini pusat, cabang-cabang yang di daerah-daerah tertentu yang kemudian diatasnamakan, di backup oleh pembiayaan pusat. Mari kita berpikir, setiap desa itu mengirimkan setidaknya tiga, ya wajib tiga orang. Nah, satu daerah itu ada berbagai desa, ada berbagai ya, ada beberapa desa, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dulu sini sampai 5 desa. Nah, satu desa ini yang di teritorial ini, daerah tersendiri, satu desa mengirimkan 3 orang. Biasanya satu desa itu ada berbagai gabungan beberapa kelompok, ada 7 kelompok, ada 8 kelompok. Kalau di sini ada 14 kelompok. Setelah dipecah ada 7 kelompok, 8 kelompok. Nah, satu orang biasanya pembiayaan kalau nggak salah sekarang itu dianggap 700 atau 600 gitu. Insya Allah nanti update-nya nanti saya kurang tahu. Mungkin mantan-mantan KU daerah tahu. Nah, coba lihat. Satu orang itu katakan angka 500 atau sampai 800 lah.
Berarti kalau per desa itu 3 orang wajib, berarti kan 2 juta, katakan 2.400.000 untuk pembiayaan pondok, anak-anak pondok 3 orang ini. Entah itu diisi atau tidak diisi, artinya misalnya desa ini cuma ada 2 ini yang berangkat, yang satunya kosong, maka wajib membayar 3. Sepengetahuan saya seperti itu. Kalau saya belum lupa, insya Allah seperti itu. Nah kalau sekarang nggak tahu, insya Allah sama. Karena kita juga dulu sebagai pengantar untuk anak-anak yang ingin mondok kita carikan. Kita carikan sehingga kita kadang-kadang izin minta dulu kepada imam daerahnya untuk memasuki ada lowongan ini. Berarti kan 2 juta. 2.400.000 kalau 800 berarti 3 kali 3 2.400.000. Apa yang perlu kita kritisi? Coba. Kalau di atas namakan bahwa pondok itu dibiayai lewat 10% infak setiap bulan yang diwajibkan. Lalu apa fungsinya pengiriman per desa ini juga membayar 3 orang? Kiriman 3 orang. Padahal nggak selalu penuh. Kalau kita lihat sekarang itu peminat pondok itu semakin menurun. Kita tahu sendiri. Itu yang wajib. Artinya yang wajib harus dikirimkan. Lalu yang 10% itu yang dinamakan pondok, biayanya di mana? Kan itu pertanyaan. Dia kan sudah bayar, dibiayai 1 desa 3 orang. Ini udah bayar, ini ada plot sendiri itu. Itu ada kolom sendiri untuk apa? Namanya kiriman daerah bahasanya. Kiriman daerah. Lalu yang 10% dari semua jamaah yang beredar di seluruh dunia ini biayai apa? Itu satu sisi. 1, 2, misal. Katakan dalam satu daerah itu ada 4 desa. 4 desa ya. Ini kita pakai logika yang sederhana, semoga Anda juga paham atas omongan saya ini. Katakan satu daerahnya ada 5 desa. Tadi kita sepakati katakan 800.000 per anak kali 3, 2.400.000 kali 5 misalnya. 2.400.000 kali 5 berarti sekitar 12 juta. 2 juta kali 5 10 juta, 4 juta kali 5 2 juta. 2 juta tambah 10 juta sama dengan 12 juta. Satu daerah. Pertanyaannya adalah apakah infak persenan daerah itu cukup 12 juta yang masuk? Seandainya desa-desa itu tidak bayar loh ya. Seandainya desa-desa itu tidak bayar, dibebankan oleh 10% itu. Kan 12 juta nih. Ada daerah yang setorannya itu 12 juta ada nggak? Seminim-minimnya itu 50 juta. Bahkan tidak jarang sekarang di angka 150 sampai 200 juta. Bahkan lebih. Ada yang sampai 1 miliar dan itu dibangga-banggakan. Jadi pahami Pak bahasa saya ya. Ini seandainya ditanggung oleh daerah dengan 10% ini nih. Ini Pak, saya setorkan 10% jamaah daerah sini, daerah A. Namun anak-anak pondok ini yang jumlahnya berapa tadi? 3 kali 5, 15 orang ini jangan tanggung. Kan cuma 12 juta nih. Ya lah, kan cuma 12 juta nih. Kami sudah memasukkan dana sekitar 100 juta misalnya. Berarti kan masih lebih 88 juta. Tapi kenyataannya kan tidak. Kenyataannya masing-masing kiriman juga dibiayai tersendiri, dipot sendiri. Kemudian 10% juga dipotnya sendiri lebih besar. Ini mana yang untung dan mana yang buntung ya. Ini jamaah piye ya. Coba kita logika dengan dia merenung, apakah omongan saya ini salah atau tidak? Omongan yang saya sampaikan ini benar enggak? Benar apa salah? Insya Allah kita sudah menjadi pelaku, saudaraku semua. Kita sudah menjadi pelaku untuk hal itu. Itu logika-logika sederhana.
Sederhana bagaimana kita menyetorkan biaya. Di samping misalnya kiriman, ini kan kiriman desa kan ada namanya person, bahasa mereka person itu mandiri, pembiayaan mandiri. Apa ya gratis? Enggak, bahkan terkadang lebih mahal. Dibiayai sendiri itu lebih mahal. Karena ini kan misalnya daerahnya sudah penuh ini. Tapi ada anak-anak yang pengen mondok, ya sudah kamu harus mandiri. Artinya dibiayai keluarga. Tetap aja bayar. Tetap aja bayar. Jadi kalau kita berpikir misalnya apa yang disuarakan, apa yang didengung-dengungkan oleh bapak-bapak pengurus misalnya untuk membiayai anak-anak pondok. Anak-anak pondok yang mana? Dia udah ada plot sendiri, yaitu kiriman desa. Atau ada lagi yang usul, wah itu kan untuk pembiayaan misalnya sarana prasarana. Kayak awake dhewe gak pernah ning pusat aja. Sesignifikan apakah pembangunan di sana? Yo nunggu-nunggu wae. Yo ngrutek itu wae. Seandainya bangun gedung yang nilainya miliaran dan sekian miliar, itu kan hanya tarian berapa bulan aja. 100 miliar itu hanya berapa bulan aja. Dari 10% sudah selesai. Tapi dibangga-banggakan kita punya ini, kita punya ini. Ya, bisa dipahami ya? Kita bongkar pembiayaan selepas dari kesalahan penarikan infak 10% yang diwajibkan mengalahkan zakat, lalu menjadi sebuah standar kefahaman, standar kesolehan, standar keloyalitasan kepada jamaah. Sehingga kadang-kadang standarnya mulah maleh, nggak kudu tetap ngaji, tapi tetap infaknya nggak apa-apa. Selain itu kita bongkar masalah biaya di balik pembiayaan pondok. Ternyata kalau kita pikir apa yang saya sampaikan tadi, berarti bohong. Lalu dia punya plot sendiri kok yang dibiayai satu desa. Seandainya pun misalnya dibiayai satu daerah pun, itu masih lebihnya lebih banyak. Enggak ada nih daerah restoran infak di bawah 50 juta itu enggak ada, insya Allah enggak ada. Rata-rata di atas 50 juta. Dan sekarang udah bukan jarang lagi, artinya banyak di atas 200 juta. Oke, demikianlah saudaraku semua, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Apa yang saya sampaikan tak lain hanyalah untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua saya di Islam Jamaah Dogam 354 agar berpikir apakah benar ini ada agama ataukah hanya orientalis masalah dunia yang mana dibodohkan dan dibodohi jamaahnya tidak boleh mengerti sana dan kemari, dan yang mana dia diklaim menjadi golongan yang paling benar, paling suci, dan paling jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka menurutnya. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa khairu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai